memang cukup banyak nih, hampir 350 sekian yang sudah bergabung di Zoom meeting, dan yang watching live itu juga ada sekitar 60-70. Mudah-mudahan ini menjadi sarana diseminasi informasi yang cukup masif, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian untuk terkait dengan materi ini dapat memahami, kemudian dapat mengambil keuntungan-keuntungan untuk kenaikan pangkat ataupun kebaikan Bapak Ibu sekalian. Baik, ini untuk pertama kalinya kita Pak Tamrin sudah ada di sini. Menggunakan sponsor dari bidang PHU, bentuk sinergi dari fasilitas layanan yang ada di Kanwil untuk berbicara masalah kenaikan pangkat yang ada di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepenuhnya silahkan untuk kebijakan terkait dengan kenaikan pangkat kita sampaikan kepada Bapak Husni Tamin. Sumangga katur untuk menyampaikan hal-hal pada kesempatan kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon dicek tadi di YouTube saya melihat kayaknya soundnya kurang gede ya. Mohon dicek sudah sudah cukup terdengar. Baik, mohon untuk ditampilkan materinya, bisa? Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini nanti lebih banyak akan dibahas oleh analis kepegawaian kami, Mbak Stianingsih, yang pada saat ini sudah ready juga di samping saya, begitu. Kami hanya akan menjelaskan beberapa poin terkait dengan kebijakan teknis kenaikan pangkat di lingkungan Kanwil Kemenak DIY. Seperti yang kita ketahui bersama, regulasi memang berubah sedemikian pesat, Bapak Ibu, dan ketika kita tidak mengikutinya secara seksama, maka ketinggalan, begitu. Ada anekdot menarik seperti ini. Regulasi itu kalau sudah muncul sebaiknya cepat-cepat dibaca, karena kalau tidak takutnya segera ganti, Bapak Ibu. Nah, itu anekdot yang ada di kepegawaian itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu, pertama seperti biasa, regulasi kepegawaian harus untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan di kepegawaian, kita harus senantiasa berpedoman pada regulasi. Ada beberapa regulasi yang kami dasarkan, Bapak Ibu sekalian, dan ini juga tertampil di YouTube, Mas ya. Yes. Oke, baik, halaman kedua. Oke, banyak sekali dasar, Bapak Ibu. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini harus kita pahami bersama bahwa ini adalah pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait dengan ASN, Aparatur Sipil Negara. Kemudian ada PP 11 Tahun 2017, contoh PP 17 Tahun 2020. Ini terkait dengan manajemen pegawai negeri sipil, dari mulai perencanaan sampai pemberhentian. Itu ada di regulasi nomor 2 itu. Kemudian yang ketiga adalah PP 49 tahun 2018. Ini adalah terkait dengan manajemen P3K, Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya PNS saja, tapi ini juga terkait dengan P3K. Ini ada di PP 49 tahun 2018. Ini terkait dengan manajemen P3K. Kemudian selanjutnya ada Permenpan nomor 1 tahun 2023. Ini terkait dengan jabatan fungsional, pembinaan jabatan fungsional, begitu. Lalu kemudian penjelasan dari Permenpan nomor 1 tahun 2023, ini ada Peraturan Badan Kepegawaian Negara atau disingkat Perban, begitu. Perban nomor 3 tahun 2023. Ini menjelaskan tentang Permenpan nomor 1 tahun 2023. Lalu kemudian BKN juga mengeluarkan Perban nomor 4 tahun 2023. Ini terkait dengan periodisasi kenaikan pangkat, yang kemudian dijelaskan melalui Surat Edaran Kepala BKN nomor 16 tahun 2023. Jadi ini urut-urutan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian terakhir dari Kemenak sendiri mengeluarkan Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal. Ini nomor 26 tahun 2023. Nah, inilah tata urutan regulasi terkait dengan kenaikan pangkat yang harus kita pahami bersama, Bapak Ibu sekalian. Cukup
banyak nggih, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 regulasi yang harus kita baca. Karena ini terkait dengan seluruh jabatan yang ada di lingkungan Kementerian Agama, khususnya Kanwil Kemenak DIY. Kita punya jabatan struktural, kita punya jabatan pelaksana, kita punya jabatan fungsional, begitu nggih. Jenis jabatan fungsional itu kita memiliki sekitar 22 jabatan fungsional. Untuk jabatan struktural dan jabatan pelaksana ini luar biasa lagi begitu. Nah, ini harus kita akomodir bersama. Kemudian terkait dengan kenaikan pangkatnya, kita harus mendasarkan pada 8 regulasi ini. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini turunlah surat dari kami yang ini sudah melalui pembahasan yang sedemikian panjang begitu ya. Sampai akhirnya Mbak Tia ini bolak-balik ke meja saya setrika ini begitu. Sampai akhirnya muncul surat edaran ini nomor B775 bulan Februari ini tahun 2024. Jadi ini surat edaran dari Kanwil ini adalah simpulan dari ke-8 regulasi yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan. Halaman selanjutnya Mas Woko. Oke. Ini target kami di Kanwil Kemenak DIY, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kami akan mentargetkan kenaikan pangkat tepat waktu. Regulasi sudah berganti. Kita sekarang digitalisasi sudah sedemikian masifnya begitu, sehingga target kami adalah kenaikan pangkat tepat waktu. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala Bagian Tata Usaha bahwa sekarang periodisasi ini 6 kali setahun. Jelas 6 kali setahun ini kalau kita masih menggunakan pola sistem tunggu begitu ya. Oh, tunggu berkasnya ini, tunggu lagi berkasnya. Ini nggak akan tepat waktu. Sehingga mau tidak mau, untuk di tahun 2024 ini kita memiliki kebijakan teknis kenaikan pangkat tepat waktu. Yang sudah siap diusulkan, yang belum siap kita akan ikutkan di periode selanjutnya. Begitu. Karena posisinya adalah kita dihadapkan pada persoalan rampatnya periodisasi kenaikan pangkat ya Mas Woko ya. Begitu. Kemudian yang kedua adalah pengusulan sesuai. Tidak ada yang namanya susulan berkas, kecuali susulan berkas yang memang karena sistem. Contohnya kalau kemarin ya misalnya terkait dengan SKP. Tapi saya yakin untuk SKP masing-masing ini sudah selesai begitu, sehingga per tanggal yang sudah kita tetapkan nanti harusnya sudah sesuai begitu ya Mas Woko ya. Ini pengusulan sesuai, tidak ada lagi usulan berkas. Kemudian setiap usulan yang terlambat atau berkas tidak lengkap itu akan disikapi secara administratif. Ini juga kami harapkan bagi kabupaten ke bawah juga, sehingga nantinya usulan yang terlambat atau berkas tidak lengkap ini nanti bisa disikapi secara administratif, sehingga dipastikan layanan kita tetap berjalan dan juga si pemohon layanan dalam hari ini yang bersangkutan ini tetap mendapatkan hak-haknya walaupun itu adalah hak jawab begitu nggih. Jadi nanti ini belum bisa karena seperti ini begitu. Lanjut Mas Woko. Oke, langkah naik Mas Woko. Atasnya. Nah ini. Langkah kenaikan pangkat tepat waktu. Pertama adalah terbitnya surat edaran kenaikan pangkat tahun 2024 dari kami nomor 775 tahun 2024. Kontennya seperti apa nanti pasti akan dijelaskan oleh narasumber yang selanjutnya yang nanti akan berbicara lebih menukik terkait dengan bagaimana pemrosesan kenaikan pangkat di tahun 2024 ini begitu. Ini terbitnya SEKP ini memang sudah kita bahas secara panjang begitu nggih. Jadi harapannya nanti biar nanti di tahun 2024 ini KP tepat waktu ini bisa kita laksanakan. Kemudian yang selanjutnya PNS naik jabatan ini terutama bagi jabatan fungsional nggih. Pejabat fungsional ada 22 jenis jabatan fungsional yang ada di Kanwil Kemenak DIY.
ini tidak akan diusulkan bersamaan dengan usulan KP begitu ya. Ini tersendiri karena ini usulannya usulan naik jabatan. Tapi mengenai mekanisme pengusulan ini tetap berbarengan dengan kenaikan pangkatnya. Nanti lebih rinci akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, dokumen yang disampaikan harus lengkap. Jadi bukan hanya pengantar, tapi juga dokumen yang disampaikan ini harus lengkap dahulu. Baik dokumen yang nantinya dibutuhkan secara fisik ataupun secara fisik online ya, ataupun dokumen yang memang itu berbentuk data ataupun dokumen yang diupload melalui aplikasi-aplikasi yang ada seperti misalnya Simpak 5 atau SIASN. Untuk dapat melengkapi dokumen, maka harus dipastikan kita semua ini tahu proses cara untuk kemudian pengusulan kenaikan pangkat. Kemudian yang selanjutnya, data SKP, jabatan dan PAK diinput pada aplikasi. Nanti akan diterangkan lebih mendalam mengenai diinput di mana, bagaimana, dan apa saja dokumennya. Ini akan disampaikan. Langkah selanjutnya adalah menginformasikan secara langsung hierarkis apabila ada berkas yang tidak sesuai atau BTS. Nah ini kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Pertama, data PNS yang diusulkan ini tidak sesuai. PAK, penilaian angka kredit, SKP, dan jabatannya. Dilihat Bapak Ibu sekalian terkait dengan PAK-nya. Untuk yang fungsional, lalu SKP-nya. Apakah SKP ini sudah disusun secara regulasi, tadi sudah benar atau belum, begitu? Kemudian sudah sesuai dengan periodisasi atau belum? Lalu kemudian untuk jabatan, apakah sudah sesuai di SK jabatan dan sebagainya. Nah ini pola yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara dan juga Kemenak Pusat ini mengacu pada persoalan pola dataku tanggung jawabku gitu nggih. Jadi YBS ini setelah ada agenda kepegawaian atau ada kejadian kepegawaian yang untuk dirinya seperti misalnya kenaikan pangkat atau mungkin pernikahan atau mungkin tambah putro dan sebagainya, itu wajib kemudian mengupload sendiri, wajib mengupdate data sendiri melalui kanal ataupun melalui aplikasi yang ada, dan nanti harus disampaikan kepada PIC untuk kemudian dilakukan approval. Polanya sekarang seperti itu Bapak Ibu sekalian, sehingga data ini harus diupdate secara mandiri begitu. Kemudian selanjutnya KP reguler tidak boleh melebihi atasan langsung. Pangkat ini terutama nggih kaitannya. Kemudian yang ketiga, file yang diupload kosong atau tidak terbaca. Nah, atau mungkin terlalu besar. Begitu nggih. Ini untuk maksimal ini saya nggak tahu bisa berubah nggih, tapi kalau kemarin 1,5 mega masih sama atau tidak? Mas Woko? 2 mega. 2 mega ya. Oke. Maksimal 2 mega. Hati-hati, 2 mega itu artinya mending di bawah 2 mega Mas Woko nggih. Karena rawan ketika gagal nanti. Nggih, kalau di atas 2 mega ini rawan gagal, begitu nggih. Sehingga nanti file yang diupload ini pastikan terbaca. Karena kalau terlalu besar nanti rawan gagal, tidak terbaca atau bahkan kosong. Nah, ini yang sering terjadi seperti ini. Jadi kalau seperti ini tidak ada nanti alasan lagi untuk kemudian kemarin kami sudah ngupload dan sebagainya. Karena yang membaca sistem nggih. Kami hanya menerima apa yang ada di aplikasi, sehingga harus dipastikan Bapak Ibu sekalian bahwa jaringan lancar sebelum melakukan penguploadan. Oke, jaringan lancar begitu. Oke, selanjutnya Mas Woko. Oke. Untuk mengawali kenaikan pangkat kali ini, saya akan bagi jadi 2 jenis simulasi nggih, karena nanti biar kita bisa membedakan jenis kenaikan pangkat, lalu kemudian seperti apa pola kenaikan pangkatnya, seperti apa pola kepangkatan yang ada dan sebagainya. Pola yang pertama adalah kenaikan pangkat non fungsional. Ini nanti untuk bagi para pejabat struktural yang hari ini hadir, Mas Woko, mungkin ada pejabat struktural atau mungkin ada pelaksana. Nah, ini nanti ikut pola yang pertama, Mas Woko. Yep. Ini terkait dengan non fungsional. Ini nanti kita akan berbicara lebih banyak mengenai bagaimana penyesuaian ijazah, bagaimana ujian dinas, sampai ke pola-pola
di mana kita itu bisa percepatan kenaikan pangkat misalnya 1 tahun dan sebagainya. Itu pola yang pertama. Lalu pola yang kedua adalah kenaikan pangkat fungsional. Modelnya sekarang seperti apa dan bagaimana? Saya hanya akan berkutat pada dua slide ini, kemudian selesai Mas Woko. Karena nanti yang lebih penting adalah terkait dengan pola yang saat ini ada di tahun 2024 ini. Oke, kita mulai poin pertama. Terbaca nggih Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini kita asumsikan bagi para pejabat struktural dan juga pejabat pelaksana nggih, ini bisa disimak dengan lebih seksama begitu. Yang fungsional juga boleh untuk pemahaman begitu ya. Ini poin pertama khusus untuk pejabat struktural dan pejabat fungsional. Ada pointersnya nggak? Muncul nggak ya? Itu muncul itu. Oke. Bagi para jabatan pelaksana dan pejabat struktural, pola kenaikan pangkat kita itu seperti apa? Saya simulasikan ini dari pangkat golongan 2A dengan ijazah SMA. Kita tahu bersama bahwa pangkat golongan 2A dengan ijazah SMA ini pangkat puncaknya ada di 3B, mentok, begitu ya. Nah, asumsikan kemudian Bapak Ibu sekalian dia punya ijazah D3. Bagian kanannya, ketika dia tidak punya ijazah D3, maka kemudian dia akan reguler ke pangkat 2B dan 2C serta 2D. Reguler nggih. Nah, saya ulangi, reguler 2B, 2C, lalu kemudian ke 2D. Itu ketika dia tidak punya ijazah D3. Ketika dia punya ijazah D3, maka Bapak Ibu sekalian, 2C itu ketika mau naik ke 2C ini wajib ada sertifikat yang namanya uji kompetensi, kita menyebutnya penyesuaian ijazah, begitu ya. Kita menyebutnya penyesuaian ijazah begitu. Nah, ketika dia tidak memiliki ijazah S1, maka tetap nanti petoknya di 2D, dan dia kalau mau ke 3A itu harus melalui yang namanya ujian dinas. Saya ulangi, ketika dia 2A dengan ijazah SLTA, ketika dia tidak punya ijazah S1, sudah pada 2D dan mau ke 3A, itu maka dia harus mendapatkan yang namanya sertifikat ujian dinas. Bagi Bapak Ibu pelaksana yang kemudian di situ ijazahnya masih SLTA, sudah pada pangkat golongannya 2D dan mau ke 3A, itu harus melalui yang namanya ujian dinas ataupun lulus sertifikat ujian dinas. Tidak bisa tidak menggunakan sertifikat ujian dinas. Jika tidak lolos bagaimana? Ya tetap nanti di 2D. Itu ada kolom tidak itu, nggih. Saya lanjutkan. Bagaimana jika mendapatkan sertifikat ujian dinas dan lolos? Nah, dia lolos lalu kemudian naik ke 3A. Gitu nggih. Dia ke 3A, lalu ke 3B. Nah, 3B diingat Bapak Ibu sekalian, 3B ini adalah pangkat puncak untuk ijazah SLTA. Gitu nggih. Nah, 3B ini adalah pangkat puncak untuk ijazah SLTA. Bagaimana ketika dia tidak punya S1, begitu ya, maka akan mentok di pangkat golongan 3B. Ketika dia memiliki ijazah S1, begitu ya, kita akan lihat
ke sebelah kiri bawah Mas Woko. Nah, itu ya. Ketika dia memiliki ijazah S1 lalu kemudian bisa ke namanya penyesuaian ijazah begitu nggih? Atau kita menyebutnya UPKP begitu ya, UPKP. Ijazah S1 dia kemudian bisa pengakuan ijazah S1-nya melalui UKP, maka kemudian begitu ya, dia itu bisa kemudian naik dalam pangkat di atasnya lagi. Kenaikan pangkat di atasnya lagi ini ada beberapa teknis. Bisa 4 tahun jika dia itu adalah reguler, tapi ketika dia dari 2B katakanlah begitu ya, mau ke 2C, ternyata dia ini diangkat ke dalam jabatan eselon 4A, katakanlah seperti itu. Nah, padahal dia pangkat golongannya masih 3B nih. Dia sudah diangkat ke dalam eselon 4A. Pangkat minimal untuk eselon 4A ini minimal 3C. Satu pangkat boleh diangkat satu jenjang di bawah pangkat minimal yaitu 2B. Nah, kalau YBS ini diangkat 3B nyen sewu. Kalau YBS ini diangkat pada pangkat atau golongan 3B, maka ini berarti boleh setelah 1 tahun dalam jabatan itu maka dia dinaikkan ke dalam 3C. Ini kalau struktural. Saya ulangi, ketika ternyata seorang PNS pada pangkat 3B misalnya ya, diangkat ke dalam eselon 4A, padahal pangkat minimal eselon 4A ini adalah 3C, yang berarti satu tingkat di bawah pangkat minimal yang disyaratkan, maka dia boleh setelah 1 tahun dalam jabatan struktural itu diangkat ke dalam pangkat ataupun golongan 3C. Ini kalau struktural. Jadi silahkan yang para struktural itu dicek. Sekarang apakah pangkatnya itu di bawah pangkat minimal atau tidak? Kalau ternyata pangkatnya ini di bawah minimal untuk yang pejabat struktural, baik ini struktural ini ada KTU, kemudian ada Kasih, ada Kasubag, ada eselon 3, Pak Kabid, Pak Kabak, ada Bu Pembimas, begitu ya. Penyelenggara juga ya. Penyelenggara juga, begitu ya. Penyelenggara eselon 4B misalnya. Nah, ini berarti berlaku klausul ini. Kalau eselon 4B, ini kan pangkat minimalnya, kalau para penyelenggara ini kan pangkat minimal untuk diangkat kan 3B. Kalau dia diangkat jadi penyelenggara itu 3A, berarti setahun setelah 3A bisa mengajukan ke 3B. Bisa mengajukan ke 3B, Mas. Jadi dilihat nih eselonisasi. Kalau eselon 4B ini pangkat minimalnya 3B. Kalau eselon 4A ini 3C. Gitu ya. Nah, misalnya eselon 4 ini Pak Kasubag atau Pak Kasih. Dia kalau diangkat jadi Kasih ini di pangkat 3B, gitu ya, pangkat 3B, maka setahun setelah dalam jabatan ini dia bisa dilakukan kenaikan pangkat, Mas Oko. Kenaikan pangkat struktural gitu ya. Kenaikan pangkat strukturalnya. Karena apa? Karena menduduki jabatan. Karena menduduki jabatan dan masih 1 tingkat di bawah pangkat minimal. Gitu nggih? Yep. Nah, tapi ini tidak berlaku bagi nanti pejabat struktural yang diangkat setelah batas pangkat minimal, Mas Woko. Nanti akan kita terangkan. Saya lanjutkan di bagian yang di sini, ya. Oke. Ini tadi di baris kedua, Bapak Ibu. Jadi ada 2 pilihan. Pertama, ketika seseorang ini sudah mendapatkan S1 begitu ya. Ini bisa kemudian menggunakan klausul reguler atau KPO begitu. Menggunakan klausul 4 tahun
sesuai dengan pola kenaikan pangkat reguler April Oktober begitu ya, atau ketika dia jadi pejabat struktural dan ketika dia masih pangkatnya itu satu tingkat di bawah pangkat minimal, maka dia bisa diajukan kenaikan pangkat, Mas. Nah, kita tadi sampai ke 3C. Kalau 3B ke 3C, lalu kemudian ketika 3C ini misalnya gitu ya. Kalau YBS ini ternyata diangkat ke eselon 3B. Gitu nggih. Nah, ini kalau misalnya kita punya 3B ketika dia masih 3C karena satu tingkat di bawah pangkat minimal, Mas Koko, sehingga ini bisa dinaikkan pangkatnya setelah 1 tahun dalam jabatan. Sama. Prinsipnya, kuota kuncinya adalah ketika seseorang itu diangkat menjadi struktural di bawah pangkat minimal yang disyaratkan, YBS ini bisa dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi. Setahun dari masa jabatannya. Begitu nggih. Nggih. Lalu kemudian setelahnya, jika tidak maka kita reguleran 4 tahun ke 3D, begitu ya. Terus kemudian 3D, lalu kemudian ini adalah batas pangkat puncak untuk ijazah S1. Yep. 3D. Sehingga orang untuk bisa naik atau pelaksana untuk bisa naik ke golongan 4 itu harus memiliki ijazah S2 atau ada ataunya memiliki sertifikat ujian dinas tingkat 2. Ini juga bisa, Mas Woko. Yep. Atau yang selanjutnya dia sudah eselon 3A dan memiliki diklat PKA atau diklat PIM 3 begitu ya. Ini bisa dinaikkan ke golongan 4 begitu, golongan 4A begitu nggih. Seperti itu. Jadi polanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang perlu diingat dari ini semuanya adalah Bapak Ibu sekalian, poin selanjutnya bawahnya Mas Woko. Oke. Kesimpulannya ini Bapak Ibu, karena ini yang paling banyak Bapak Ibu ini masih bingung begitu. Pertama, jika Bapak Ibu sekalian ini dari SLTA, maka pastikan Bapak Ibu sekalian mendapatkan sertifikat ujian dinas. Karena panjenengan tidak bisa langsung pindah golongan ke 3A itu tanpa melalui ujian dinas. Ini bagi yang SLTA, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, jika panjenengan di 2C dan akan langsung ke 3A, jika Anda masih di 2C dan akan langsung ke 3A, maka pastikan panjenengan memiliki sertifikat UPKP tingkat 1. Nanti mengikuti UPKP. Di kami pengelolanya ada namanya Mas Fauzan, begitu ya. Nanti beliau yang mengurusi terkait dengan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Ini bagi yang 2C yang akan langsung ke 3A. Bagaimana jika 2D? Jika beliau sudah di 2D dan memiliki S1 yang linier, begitu ya, dia tinggal nunggu nih 4 tahun Mas Oko. Yep. Dihitung dari kenaikan pangkat terakhir, bahasa Jawanya itu kari ngatoke. Belundung gitu nanti. Ya, betul. Tapi kalau beliau memang misalnya tidak sabar untuk menunggu 4 tahun, begitu, monggo nantinya. Gitu nggih. Dia di 2D. Kemudian poin yang selanjutnya, untuk jabatan struktural, bila hari ini ada pejabat struktural yang hadir, ketika dia diangkat satu tingkat di bawah pangkat minimal, misalnya eselon 4A, itu kan pangkat minimalnya 3C, maksimalnya di 3D, gitu ya. Nah,
ketika beliau misalnya diangkat itu pada saat 3B, maka bisa nih dinaikkan pangkat 1 tahun setelah menjabat. Ketika beliau di eselon 3B, pangkat minimal 3D, dia diangkat pada saat 3C, ini boleh nih dinaikkan pangkat menunggu 1 tahun. Termasuk ketika beliau itu di eselon 3A. Ketika dia eselon 3A ini minimal 4A, begitu ya, maksimal 4B. Jika dia itu diangkat misalnya pada saat eselon 3 itu masih di 3D, maka dia boleh nih diangkat ke dinaikkan pangkatnya ke 4A setelah 1 tahun dari masa jabatannya. Gitu nggih. Nah, ini bagi yang struktural yang belum memenuhi. Sekarang bagaimana untuk jabatan struktural yang sudah pada pangkat minimal? Jadi sudah melebihi nih, misalnya untuk eselon 3A dia sudah 4A. Eselon 3B dia sudah 3C. Eselon 4A dia sudah 3C misalnya. Dan dia sudah di pangkat itu agak lama begitu ya. Untuk jabatan struktural jika diangkat sudah pada pangkat minimal dan telah memiliki masa kerja lebih dari yang disyaratkan reguler untuk naik pangkat, atau dalam hal ini 4 tahun gitu ya, dan YBS belum pada pangkat puncak untuk jabatan tersebut, maka YBS ini bisa langsung diusulkan kenaikan pangkat tanpa harus menunggu 1 tahun dari jabatannya. Contoh, ada seorang eselon 3A yang beliau itu sudah di golongan 4A. Beliau 4A ini sudah 6 tahun, begitu ya. Beliau di golongan 4A ini sudah 6 tahun. Dan beliau diangkat kemudian ke eselon 3A. Setelah dia diangkat, Mas Woko, ini langsung bisa diusulkan kenaikan pangkatnya tanpa harus menunggu 1 tahun. Kalau usul nunggu 1 tahun, ini hanya berlaku bagi ketika diangkat 1 tingkat di bawah pangkatnya. Minimalnya. Ya, betul. Ketika dia ternyata sudah ada di pangkat minimalnya dan ternyata belum berada di pangkat puncak, maka ini setelah 4 tahun pastikan masa kerjanya sudah 4 tahun dan dia sudah boleh naik pangkatnya gitu. Ini untuk kenaikan pangkat non fungsional, dan ini yang masih rata-rata Bapak Ibu sekalian masih bingung untuk diregulasinya. Jadi saya ulangi, SLTA pastikan harus ujian dinas. Jika jenengan di 2C akan langsung ke 3A untuk SLTA, pastikan memiliki UPKP. Jadi harus ikut UPKP untuk yang 2C. Kemudian jika sudah 2D, dia memiliki ijazah yang linear, nunggu 4 tahun saja. Hitung dari KP terakhir begitu ya. Ini nanti akan lebih enak begitu. Kemudian untuk struktural, ketika dia diangkat 1 tingkat di bawah pangkat minimal, maka bisa dinaikkan pangkat menunggu 1 tahun. Jika sudah pada pangkat minimal, maka nggak usah nunggu 1 tahun, tapi syaratnya adalah dia sudah 4 tahun pada pangkat tersebut, ini langsung bisa dinaikkan pangkat tanpa melalui mekanisme 1 tahun dari jabatannya. Nah, ini pointers untuk kenaikan pangkat non fungsional. Selanjutnya Mas Woko. Oke. Ini simulasi kenaikan pangkat untuk fungsional. Bapak Ibu sekalian, untuk kenaikan pangkat fungsional kita mengacu kepada Permenpan nomor 1 tahun 2023 dengan penjelasan Per-KBKN nomor 3 tahun 2023. Begitu ya, terkait dengan itu semuanya. Sekarang untuk pengangkatan ini simulasinya pengangkatan dengan S1 ya, atau tingkat keahlian, begitu nggih. Nah, dengan regulasi ini 3A ke 3B ini membutuhkan angka kredit 50. 3B ke 3C ini angka kredit 50 dengan kenaikan jabatan ke ahli muda. Ini sudah konversi ya atau integrasi ya Pak? Sudah Pak konversi. Ya, sudah Pak konversi ini Mas Woko. Jadi angka kreditnya sekarang kecil-kecil. Begitu ya. Cara perhitungannya adalah ini nilai total kumulatif ya.
Kalau untuk perhitungan kebutuhan tahunan ini tinggal dibagi dengan koefisien baginya. Koefisien baginya itu 4 Mas Soko. Sehingga 50 bagi 4 kalau tahunannya nanti berarti 12,5. 100 bagi 4 berarti nanti 25. 150 bagi 4 37,5. 200 bagi 4 50 dan sebagainya. Gitu nggih. Nah, terkait dengan simulasi kenaikan pangkat fungsional ini syaratnya tidak ada yang berubah karena sekarang untuk kenaikan untuk angka kredit ini kenapa dicoret-coret? Untuk angka kredit ini sekarang kita menggunakan sistem SKP melalui e-kinerja begitu ya. Dan ini juga lebih Ini juga lebih mempersingkat waktu karena atasannya adalah atasan langsung. Jadi yang melakukan penilaian serta melakukan penilaian kinerja ini adalah atasan langsungnya, sehingga ini lebih cepat begitu. Nah, ini dikonversikan dari nilai SKP. Baik, ini nilainya 100%, sangat baik nilainya 150%, kurang nilainya berapa, nanti itu akan kelihatan. Nah, ini tinggal konversikan, di aplikasi sudah ada, tinggal kemudian dikonversikan, selesai. Bagaimana jika di aplikasi tidak ada? Untuk yang SKP 2023 khususnya, nanti yang jawab narasumber setelah ini Mas Soko. Siap. Yang susah-susah kasih sana lah gitu. Begitu ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Ini nanti harus dipastikan karena ini adalah PAK, sekarang kita menggunakan PAK berbasis EKIN semuanya saja, sehingga harus dipastikan ini benar-benar keluaran EKIN begitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah perpindahan jenjang. Di situ ada yang segi 4 jejar jenjang atau apa itu namanya ya, layang-layang itu. Dari 3B ke 3C, dari pertama ke muda, kenaikan jenjang jabatan dari pertama ke muda, kemudian muda ke madya, kemudian madya ke utama, atau 3B ke 3C, 3D ke 4A, 4C ke 4D, ini harus melalui mekanisme yang namanya surat keputusan kenaikan jenjang jabatan. Bagaimana untuk dapat mendapatkan SK naik jenjang jabatan? Maka seseorang ini harus satu, angka kredit tercukupi, kemudian yang kedua adalah ada formasi, yang ketiga ada uji kompetensi. 3 hal ya. 3 hal. Wajib ada. Ya. Formasi ini penetapan dan ini paling banyak yang ada di kita kemarin tuh ada sekitar 500-an atau berapa itu. Ini terkait dengan persoalan formasi gitu ya. Harus ada formasinya. Karena untuk naik jenjang jabatan ini kalau tidak ada formasi repot Mas Soko. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah uji kompetensi. Ada beberapa yang memang sudah mensyaratkan uji kompetensi dan ada yang sampai saat ini masih belum. Ini tergantung dari jabatan pengampu jabatan masing-masing. Gitu nggih. Jadi kok jabatan ini bisa, kok ini tidak bisa begitu ya. Ini tergantung dari pengelola dari instansi pembina dari jabatannya masing-masing. Jadi berbeda begitu nggih. Sehingga ini harus kita pahami secara bersama dan menyeluruh begitu. Nah, ini untuk terkait dengan kenaikan pangkat secara fungsional. Nah, bagaimana kemudian dinamika penilaian angka kredit? Karena ini kan posisinya angka kredit ya, kita harus tahu bersama. Untuk yang fungsional, lanjut. Oke. Ini yang nanti akan banyak dikupas. Jadi kita tahu PAK konvensional ini ada sebelum 2019 begitu ya. Menggunakan Permenpan masing-masing jabatan fungsional. Diakumulasikan sejak awal menduduki jabatan fungsional dan ini sesuai pengusulan angka kredit yang lama. Jadi mengumpulkan pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif begitu ya. Ada unsur utama, unsur penunjang dan sebagainya. Pola konvensional ini ada sebelum 2019.
Jadi kalau para fungsional ini mendapatkan penilaian angka kredit sebelum 2019 ini dipastikan menggunakan pola konvensional atau pola lama. Apalagi untuk guru ini ada beberapa kali perubahan. Ada yang Permenpan 16 tahun 2009. Kemudian ada yang tahun 2000 berapa? 2005 atau berapa? Itu. Ini macam-macam. Begitu nggih. Tapi yang jelas sebelum 2019. Kemudian PAK integrasi atau PAK integrasi itu digunakan di tahun 2019 sampai 2022 terakhir. Nah, masih ingat pengumpulan terakhir ini ada di waktu itu 30 Juni ya, 30 Juni 2023. Yep. Itu batas akhir untuk pengkonversian upload PAK integrasi begitu nggih. Nah, dan ini sudah selesai begitu. Sudah selesai untuk integrasinya begitu. Tinggal kemudian menunggu mungkin bagi yang masih belum dapat PAK dan sebagainya. Nah, ini harus dikomunikasikan begitu. Karena ini penting. Nah, selanjutnya ini yang tahun 2023 sampai sekarang begitu. Namanya adalah PAK konversi. Karena macam-macam nggih namanya nggih, nganti bingung. Di sing PAK integrasi, di sing PAK konversi begitu. Kalau dari bahasanya BKN 2023 ini PAK konversi. Konversi dari apa? Konversi dari SKP. Ya, konversi dari SKP. Ini dimulai di tahun 2023 yang sudah dinilai per Desember ini sampai sekarang. Jadi jangan salah menyebutnya. Ketika nanti mungkin Mbak Tia meminta atau teman-teman yang PJ Kabupaten meminta begitu ya, PAK konversinya mana? Ini berarti yang dimaksud adalah PAK tahun 2023. Sesuai dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023. Begitu nggih. Kalau yang diminta adalah PAK integrasinya ada belum? Berarti kalau PAK integrasi berarti tahun 2022. Ya, terakhir. 2022 terakhir ini begitu. Nah, ini jangan sampai salah nantinya. Kenapa 3 jenis ini mungkin nanti akan diminta Mbak Tia? Saya juga belum tahu kalau misalnya ini diminta berarti nanti PAK konvensional itu yang didapat sebelum 2019, PAK integrasi itu di 2022 begitu nggih. PAK integrasi di tahun 2022, PAK konversi ini di tahun 2023. Ini harus dipastikan di masing-masing lini. Monggo ini ada teman-teman kepegawaian kabupaten atau kepegawaian di madrasah atau ini pengampu kebijakan di madrasah ataupun pengampu kebijakan di kabupaten maupun di Kanwil ataupun di KUA. Bagi yang memiliki jabatan fungsional, ini harus dipastikan mereka sudah memiliki PAK integrasi maupun PAK konversi. Oke. Pak, saya belum punya PAK integrasi. Apa yang harus dilakukan? Begitu nggih. Ya karena namanya PAK integrasi ya kalau nggak punya ya nggak bisa diintegrasikan Mas Oko. Nggak bisa nyambung dengan yang sekarang. Iya begitu. Artinya supaya nyambung piye? Ya harus punya. Harus ada begitu. Kalau tidak ada ya nanti kita hanya akan menghitung dari PAK konversi saja. Gitu. Jadi akan ada kerugian yang diterita oleh para YBS ini. Yang jelas by system nggak bisa itu Pak. By system nggak bisa, benar. Oke, artinya ini harus dilakukan pengelolaan. Nanti harus dicatat atau didata itu. Didata kasihkan ke kita nanti seperti apa untuk prosesnya begitu. Karena sudah dilakukan pengelolaan. Oke. Baik. Selanjutnya Mas Woko. Oke. Pointers untuk KP fungsional ini hanya ada satu. Pastikan penilaian angka kredit telah sesuai dengan regulasi dan periodisasi yang ada. Dah itu saja. Artinya 2019, 2022, 2019 ke belakang dan 2023 ini sudah sesuai. Gitu nggih. Lanjut. Pointers umumnya 1. Perhatikan formasi. Bahkan sekarang untuk tugas belajar yang digunakan untuk penyesuaian ijazah ini pun harus memperhatikan formasi. Formasi ada nggak formasi yang akan diduduki ini nanti? Jangan-jangan karena tugas belajar ini tugas ya. Tugas itu artinya kebutuhan instansional, bukan kebutuhan secara personal. Nanti akan kita bahas mungkin terkait dengan tugas belajar secara lebih rinci, ya. Next time ya. Next time. Gitu.
Ini sehingga nanti ini harus pakai formasi, naik jenjang, pengangkatan dalam jabatan, atau bahkan pindah jabatan. Ini seluruhnya menggunakan formasi sebagai dasar. Kemudian yang kedua, untuk jabatan fungsional, untuk naik jabatan ini harus memiliki sertifikat uji kompetensi. Ini pada beberapa jabatan masih belum mensyaratkan, jadi kita mengikuti regulasi yang ada. Tapi pada klausul umumnya atau premis mayornya, naik jabatan ini semua harus memiliki sertifikat uji kompetensi, gitu. Kemudian selanjutnya, PNS yang tidak ada formasi ini bisa naik pangkat satu kali dengan ketentuan dan syarat tertentu, begitu nggih. Jadi tidak serta merta. Tidak ada formasi ini ditunjukkan menggunakan apa? Ditunjukkan melalui formasi yang ada dari Menpan. Jadi kalau formasi belum turun itu beda dengan tidak ada formasi, gitu nggih. Formasi belum turun tuh, ya. Iya, sudah ada formasinya dulu. Oh, baru setelah dilihat, oh penuh nih, nah, baru bisa. Tapi bukan berarti lah formasinya belum turun, oh itu nggak bisa. Gitu. Baik, terakhir Mas Soko. Alhamdulillah. Kosong ya. Iya, kosong Mas Soko. Jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk pengantar saja terkait dengan pemrosesan kenaikan pangkat kita kali ini, begitu nggih. Mungkin nanti akan tanya jawab mungkin nanti aja Mas Soko, sekalian nggih nanti. Begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Husni Tamlin yang telah menyampaikan hal yang luar biasa nggih. Suatu konsep pemahaman kita bersama bahwa posisi kita di mana kemudian itu akan jadi titik tolak ukur kita harus ngapain gitu nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah diberikan gambaran posisinya jika sekarang adalah seorang pegawai pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SMA dan seterusnya seperti apa, termasuk Bapak Ibu dalam kondisi saat ini sebagai fungsional, maka harus seperti apa, termasuk kemarin Bapak Ibu para fungsional harus menyelesaikan untuk menerbitkan PAK integrasinya, karena itu merupakan awal untuk dapat memulai menghitung PAK konversi yang ada di tahun 2023. Sekali lagi terima kasih kita sampaikan kepada Pak Bus. Kita nanti bertemu di sesi berikutnya untuk tanya jawab.